Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. NIM saya 20 10 11 40959. Kelas saya 08 TPLP 005. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah etika profesi dengan dosen Bu Intan Kumalasari. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai cyber terrorism. Cyber terrorism adalah pengguna teknologi komputer internet atau teknologi digital lainnya untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur komputer, jaringan, atau sistem informasi dengan tujuan untuk menyebabkan kerusakan, kekacauan, atau ketakutan dalam masyarakat. Serangan cyber terrorism ini meliputi penyebaran virus, malware, atau serangan DDoS atau Denial of Service yang dapat menyebabkan pengguna serius pada layanan publik, infrastruktur kritis, atau kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari cyber terrorism adalah menciptakan ketakutan, merusak infrastruktur, atau mencuri informasi rahasia untuk kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis. Cyber terrorism ini biasanya menyerang negara-negara maju, negara-negara berkembang, lembaga pemerintahan, dan juga sektor swasta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus dari cyber terrorism, yaitu serangan SolarWinds pada 26 Maret 2020. Jadi SolarWinds ini adalah perusahaan Amerika yang mengembangkan perangkat lunak untuk bisnis guna membantu mengelola jaringan, sistem, dan infrastruktur teknologi informatika mereka. Perusahaan ini berkantor pusat di Austin, Texas. Pengembangan produk di sejumlah lokasi di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Perusahaan ini diperdagangkan secara publik mulai Mei 2009 hingga pada tahun 2015 dan kembali diperdagangkan sejak Oktober 2018. Jadi, apa serangan yang dilakukan pada perusahaan SolarWinds itu? Jadi, kasus serangan ini terjadi melalui peretasan perangkat lunak manajemen jaringan yang dibuat oleh perusahaan SolarWinds yang dikenal sebagai Orions. SolarWinds Orion adalah perangkat lunak yang banyak digunakan oleh organisasi pemerintah dan swasta di seluruh dunia untuk memantau dan mengelola jaringan mereka. Dimulai ketika peretasan yang diduga terkait dengan pemerintah Rusia menyusup malware yang disebut Sunburn ke dalam pembaruan perangkat lunak SolarWinds Orion. Pembaruan yang terinfeksi ini kemudian didistribusikan ke pelanggan SolarWinds yang menggunakan perangkat lunak Orion. Setelah dipasang, malware tersebut memberikan akses ke jaringan dan sistem korban kepada para peretas. Jadi, pada kasus ini pada awalnya kelompok yang disebut sebagai APT29 atau Ghostbear diidentifikasi sebagai salah satu pelaku yang mungkin terlibat dalam serangan SolarWinds. PT29 adalah kelompok peretas yang sebelumnya diketahui terkait dengan operasi cyber yang diduga dilakukan oleh pemerintah Rusia. Namun, investigasi lebih lanjut menentukan kemungkinan keterlibatan kelompok lain yang terkait dengan pemerintah Rusia. Meskipun demikian, pemerintah Rusia membantah keterlibatan dalam serangan SolarWinds dan upaya untuk menentukan pelaku pasti dan motif serangan masih terus dilakukan oleh lembaga keamanan cyber dan intelijen di seluruh dunia. Jadi di sini saya ada timeline waktu peretasan SolarWinds. Jadi awalnya itu pada bulan September 2019 pelaku ancaman mendapatkan akses tidak sah ke jaringan SolarWinds. Lalu pada tahun yang sama, bulan Oktober, pelaku ancaman menguji injeksi kode awal ke Orion. Lalu pada tahun berikutnya, tanggal 20 Februari 2020, kode berbahaya yang dikenal sebagai Sunburn disuntikan ke dalam Orion. Lalu pada tahun yang sama, 26 Maret 2020, SolarWinds tanpa sadar mulai mengirimkan pembaruan perangkat lunak Orion dengan kode yang diretas. Pertanyaannya, mengapa butuh waktu lama untuk mendeteksi serangan SolarWinds sangat berkaitan dengan kecanggihan kode Sunburn pada peretasan yang melakukan serangan tersebut? Analisa menunjukkan bahwa dengan mengelola intrusi melalui beberapa server yang berbasis di Amerika Serikat dan meniru lalu lintas jaringan yang sah, para penyerang mampu menghindari teknik deteksi ancaman yang digunakan oleh SolarWinds, perusahaan swasta lainnya.
dan pemerintah federal, kata SolarWinds dalam pernyataan analisa serangan itu. Nah, jadi yang pertama kali melaporkan adanya kejanggalan pada serangan tersebut yaitu adalah FireEye, yaitu FireEye itu kayak sebuah perusahaan yang merupakan perusahaan pertama yang melaporkan serangan tersebut secara publik, melakukan analisisnya sendiri terhadap serangan SolarWinds dalam laporannya. FireEye menjelaskan secara rinci serangkaian tindakan kompleks yang dilakukan para penyerang untuk menutupi jejak mereka, bahkan sebelum Sunburn mencoba menyambung ke server pemerintah dan kontrolnya. Malware tersebut menjalankan sejumlah pemeriksaan untuk memeriksa tidak ada alat analisis anti-malware atau forensik yang berjalan. Oke, jadi pada bulan Juni 2023, Komisi Security dan Bursa AS SEC mengirimkan pemberitahuan kepada SolarWinds Wells pada akhirnya penyelidikan mereka. Ini memberitahu mantan dan eksekutif saat ini bahwa SEC bermaksud untuk merekomendasikan tindakan penegakan sipil, menuduh SolarWinds melanggar Undang-Undang Keamanan Federal dalam pernyataan publik dan kontrol internal terkait peretasan tersebut. CEO SolarWinds, Sudhakar Ramakrishna, akan menjejaki resolusi dengan SEC dan menyatakan bahwa SolarWinds merespons serangan tersebut dengan tepat. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa serangan tersebut tidak dapat diduga, sangat canggih, dan didukung oleh kekuatan dunia. SolarWinds juga menyelesaikan gugatan class action pada Oktober 2022, membayar 26 juta US dollar kepada pemegang saham yang menyatakan bahwa SolarWinds mengabaikan keamanan internal sebelum pelanggaran dan menyesatkan publik tentang keamanan digitalnya. Pada bulan Oktober 2023, SEC menggugat SolarWinds dan SICO Timothy Browns menyatakan bahwa perusahaan tersebut menyembunyikan kerentanan keamanan cybernya sebelum diserang. Ini adalah pertama kalinya SEC menggugat korban serangan cyber. SolarWinds berencana untuk melawan tuduhan tersebut di pengadilan. Lalu solusi penjagaan yang bisa dilakukan itu pertama bisa melakukan update, lalu membackup data, lalu bisa bekerja sama dengan cyber security yang ahli, lalu tidak mengklik tautan yang ada secara sembarangan. Mungkin itu saja solusi yang bisa saya berikan. Jadi kesimpulan yang menurut saya yang saya bisa ambil dari tema kali ini yaitu cyber teroris, yaitu walaupun perusahaan besar pun tidak luput dari namanya kejahatan cyber. Jadi oleh sebab itu kita harus selalu waspada akan kejahatan cyber dan juga harus bekerja sama dengan orang yang ahli di bidang cyber. Nah, mungkin menurut saya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.